Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah, mana pada pagi ini kita bertemu kembali dalam kuliah apa namanya? Ya, dalam video kuliah berkaitan dengan kebisingan dan hearing conservation. Jadi bagaimana ya pendengaran juga bisa berpengaruh pada dunia pekerjaan. Nah, oleh karena itu kuliah ini ya menggambarkan secara sekilas bagaimana pengaruh pekerjaan terhadap pendengaran dan bagaimana pendengaran itu bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Ya, saya membuatkan beberapa slide ajar dalam hal ini. Ya, kita bisa melihat beberapa proses. Nah, untuk sementara di awal saya berikan video yang durasinya sekitar 10 menit. Nah, mahasiswa bisa mendengar dengan baik. Kemudian isi video ini adalah berkaitan dengan suara itu sendiri, apa itu kebisingan, kuping, ya, kuping, kemudian pendengaran, kemudian alat-alat pelindung diri atau kuping yang digunakan, kemudian risiko daripada kebisingan, kemudian juga bagaimana kita mengassessmentnya, kemudian dan juga proses mengukur apakah pendengaran kita terganggu ini bisa dengan namanya audiometry test. Nah, ini ada video singkatnya kita bisa uh, lihat dengan baik ya. Ya, ini sekitar 10 menit.
Ya, setelah melihat video singkat tadi sekitar 10 menit, yang paling penting ada yang pertama adalah tadi sebenarnya kalau lingkungan pekerjaan itu berisiko terhadap gangguan pendengaran, maka tahapan pertama yang kita lakukan adalah bagaimana mengidentifikasi mana sumber-sumber kebisingan noise tadi. Kemudian kalau kita sudah tahu sumber kebisingan dari mana, maka harus dilakukan protek, harus dilakukan perlakuan atau sering kita sebut dengan engineering treatment. Jadi perlakuan engineering harus dilakukan. Kalau mesin, katakanlah satu mesin, katakanlah pompa dan sebagainya terlalu bising, maka itu ditutup pakai cover, pakai peredam, pakai sebagainya. Ya, kalau itu sudah dilakukan, baru boleh
kita berikan nanti apa yang kita sebut dengan alat pelindung diri. Jadi jangan karena bising terus dikasih alat pelindung diri. Cara mikirnya itu sama seperti di awal saya bilang, pendekatan pertama adalah engineering dulu, ya. Bagaimana, apakah bisa kita redam, kita ganti mesinnya dengan yang lebih baik suaranya, tidak besar, atau juga pendengaran administratif. Atau administratif ini maksudnya dia punya batas waktu untuk hadir di lokasi pekerjaan, di ruang pekerjaan. Ada batas-batasannya, katakanlah 3 jam, 4 jam per hari. Nah, kemudian yang ketiga baru kita kasih namanya alat pelindung diri. Jadi setelah pendekatan engineering approach, kemudian administrative approach, kemudian barulah kita beri alat pelindung diri atau PPE, personal protective equipment. Nah, kalau dalam soal hearing conversion tadi, pertama kita tahu dulu, identifikasi dulu mana penyebab suaranya, dari mana sumbernya, kemudian kita beri perlindungan, nah baru kita kontrol, kita kendalikan, jangan sampai terjadi lagi, atau kita harus bisa memastikan untuk tidak mengganggu pendengaran. Nah, beberapa tadi disampaikan juga, misalkan alat-alat pelindung diri, ada earplug, ada ear muff. Itu adalah contoh-contoh alat pelindung diri yang bisa kita gunakan di dalam pekerjaan yang bising. Nah, untuk dasar kita mengetahui noise, tadi disampaikan kan ada sound, ada noise. Sound itu suara, noise adalah bising. Jadi bising itu apa? Bising, sound sama-sama suara, tapi sound itu suara, noise adalah suara yang kemudian mengganggu, ya, kebisingan. Ya, ketika dia mengganggu menjadi bising bagi kita sebenarnya. Mengganggu itu bukan hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga mengganggu fungsi-fungsi kuping kita. Jadi misalkan kalau di diskotik, misalkan di diskotik, kadang-kadang kita suka, tapi sebenarnya kuping kan tidak suka. Nah, itu menjadi noise. Jangan menentang suara yang disukai, terus dia akan bukan. Suara iya, disukai iya, tapi begitu dia menjadi bisa mempengaruhi fungsi-fungsi kuping, ya, pendengaran, maka dia menjadi noise. Ya, kalau ya contoh diskotik lah, atau konser, orang konser jingkrak-jingkrak, suara musiknya keras, atau juga di kamar dengan kita suka, tapi itu noise sebenarnya. Kenapa? Karena sudah mengganggu fungsi-fungsi pendengaran. Nah, bagaimana dia kemudian fungsi pendengaran bekerja tadi terganggu? Ya, yang pertama kan kalau kita lihat dia ada kuping luar, middle, kemudian yang di dalam. Nah, kalau yang di luar itu mudah kita melihatnya, misalkan ya, mudah kita melihatnya, kelihatan nih lembarnya. Kemudian kalau yang di tengah, nah itu ada 3 tadi, gambar tadi cukup jelas sebenarnya, video tadi menjelaskan. Kemudian ada yang di dalam. Nah, fungsi kita di dalam hearing conservation hanya sampai yang di tengah, jadi antara outer dan middle. Nah, kalau inner itu udah, wah itu bisa perlakuan yang lain, karena memang agak sulit memperbaiki kalau dia sudah sampai pada inner. Tapi kalau pada outer dan middle mungkin kita bisa. Nah, bentuk-bentuk kehilangan pendengaran, ya misalnya tadi ada yang kita sebut dengan konduktif. Jadi yang pertama adalah konduktif itu kalau terjadi gangguan atau ketidakstabilan pada fungsi organ-organ pendengaran yang di luar dan di tengah. Itu konduktif. Tapi kalau yang sudah di dalam, itu memang kita ketika rambut sensor itu hilang, ya itu udah permanen, agak-agak sulit. Kita itu disebut dengan sensory neural hearing loss. Jadi memang itu udah kehilangan. Nah, bagaimana mengukurnya? Tadi kan kalau kita lihat di video juga sebutkan 82 desibel itu batas nyaman yang tidak akan mengganggu gangguan pendengaran kita sebagai manusia. Nah, kapan dia menjadi noise?
Nah, itu setelah di atas 82. Tadi ada beberapa pekerjaan. Kalau kita lihat kan di kantor itu 70. Nah, kemudian kalau di pabrik, kemudian kalau di bandara, pesawat jet itu 140, tembakan itu 130. Nah, artinya apa? Bahwasanya itu sudah menjadi noise. Atau kalau kita sederhana itu adalah ketika knalpot motor misalkan diblong, sehingga itu kan 25 meter pun kita masih kedengarannya tuh, ya kalau masih muda tadi itu masih nyaman mendengarnya. Tapi kalau sudah senior-senior, ya, jadi kesel ya. Nah, nah selanjutnya, nah ini pasti sebagai apa? Sebagai mahasiswa kedokteran, adik-adik mahasiswa pasti lebih bisa memahami bahasa-bahasa yang disampaikan. Nah, ini juga menjadi penting karena hearing conservation ini juga sebenarnya nanti akan melakukan intervensi-intervensi apakah pada tadi saya bilang outer hearing atau apa tadi telinga luar atau di middle-nya. Jadi tidak sampai pada yang di dalam. Ya middle ear, outer ear tadi. Jadi luar kuping dan tengah. Kalau yang di dalam inner, wah itu agak ya mungkin teknologi kedokteran mungkin sudah menemukan apa namanya cara. Mungkin saya yang kurang update mungkin bisa jadi. Ya, silakan melihat video ini untuk kita bisa lebih memahami bagaimana anatomi pendengaran dan fisiologi pendengaran itu.
Ya, tadi jelas tergambar bagaimana tadi anatomi daripada sistem pendengaran dan fisiologinya yang dengan dengan cukup lengkap disampaikan bagaimana kemudian pendengaran terganggu dan mana yang kemudian eh, bagian pendengaran itu yang mempengaruhinya. Nah, eh, selanjutnya juga kita ingin melihat sebenarnya, nah gejala-gejala misalkan kalau kita bisa disebut nanti diklasifikasikan sebagai sudah mulai kehilangan pendengaran. Nah, video ini ya video terakhir ini ya tidak lama juga. Kalau video kedua 4 menit ini adalah video kedua. Kita eh, yang paling penting di sini adalah sebenarnya mendengar tapi tidak mengerti misalkan. Jadi terus juga banyak gangguan-gangguan. Ayo, boleh kita coba mulai pendengaran. Do you have hearing loss? Well, in this video, I'm talking about 10 hearing loss symptoms to watch for. Coming up. Hi, I'm Dr. Derek, audiologist from ProFitHearing.com, bringing you the best insight in today's latest hearing aids and audio technology to improve your life. If you have concerns about your hearing, always consult with your local physician or audiologist. On this channel, we provide valuable educational resources and audio technology product reviews. If you're new here, please consider subscribing and hit the bell icon so you know whenever a new video is posted. Make sure to watch it to the end of this video for my free ebook offer. All right, let's jump into the video. Today, I'm talking about 10 hearing loss symptoms to watch for. Hearing loss may remain undetected for many years. Why struggle to understand what people are saying, especially if you can benefit from all of the many technological advances in today's latest hearing aids? People with hearing loss may report the following symptoms. You can hear, but you don't understand what people are saying. People mumble too much and don't speak clearly. You have a constant buzzing or ringing in your ears. You have difficulty hearing in noisy places. People say you're a loud talker. You frequently ask others to repeat themselves. You are overly sensitive to loud sound. You avoid social situations and group conversations. You struggle to understand when talking on the telephone. You feel when a conversation takes a considerable effort to understand and you're exhausted and frustrated by it. Well, hearing loss is more common than you may think. Approximately 37.5 million U.S. adults age 18 and older report some trouble hearing. About 28.8 million U.S. adults could benefit from hearing aids. So, who should you see about your hearing? Many different clinics may provide hearing screenings. Often, the first time people mention concerns about their hearing is to their primary care physician. Your physician can make a referral to an audiologist for a hearing exam, or you can contact an audiology clinic directly to schedule an appointment. An audiologist, Doctor of Audiology, or AUD, is uniquely qualified to comprehensively evaluate your hearing and make recommendations for hearing aids if needed. If you'd like to see a local audiologist, check out the link in the description below for a directory. If you have concerns about your hearing, don't delay. See a local professional today. The Food and Drug Administration, FDA, recommends consultation with a physician and/or ear, nose, and throat doctor, ENT doctor, for the following conditions before dispensing a hearing aid. Visible congenital or traumatic deformity of the ear. History of active drainage from the ear within the previous 90 days. History of sudden or rapidly progressive hearing loss within the previous 90 days. Acute or chronic dizziness. Unilateral hearing loss or hearing loss in one ear of sudden or recent onset within the previous 90 days. Audiometric earbone gap equal to or greater than 15 decibels at 500, 1000, and 2000 hertz. This just means it's a possible conductive hearing loss.
a hearing loss that could be treated medically. Visible evidence of significant cerumen or earwax accumulation or a foreign body in the ear canal. Pain or discomfort in the ear. If you're experiencing any of these conditions as outlined by the FDA, make sure you contact your physician today for an evaluation. If you have any sudden changes in hearing or onset of dizziness, this should be addressed immediately by your local physician. So for today's question, have you noticed any of these symptoms? And have you had your hearing test yet? I'd love to know your thoughts, so please comment below. What other kind of videos do you want to see? Let's connect in the comments. Thanks so much for watching this video. If you receive value from the video, please like it, share, and subscribe. Hit the bell icon to be notified whenever a new video is posted. And remember to check out the notes in the description below for more information and to connect with ProFit Hearing on. Ya, tadi kita lihat apa yang disampaikan ada 10 gejala ketika kita mulai gangguan pendengaran. Syaratnya tadi disampaikan bahwasanya jangan langsung misalkan menggunakan alat pelindung diri, alat-alat bantuan pendengaran, tetapi bisa konsultasi dulu dengan dokter spesialis audiometri untuk bisa memberikan, jangan-jangan memang gejala-gejala ini masih bisa diobati atau diberikan penyembuhan. Nah, lanjut ya, kita bicara tentang bagaimana kita ingin mengevaluasi paparan daripada pendengaran itu. Nah, karena kita berhadapan dengan pekerjaan itu menimbulkan suara, tidak mau ya kita harus berhadapan dengan suara-suara atau noise itu. Contoh polisi lalu lintas, nggak mungkin kan misalkan semua mobil stop karena polisi lalu lintas bekerja. Itu kan sesuatu yang nggak mungkin. Atau juga supaya tidak terganggu pendengaran kita, mesin produksi dihentikan. Nah, itu kan sama aja, artinya pabrik nggak bekerja kalau tadi masyarakat tidak bekerja. Oleh karena itu, tapi begitu pun maka kita harus bisa mengevaluasi paparan yang ada. Yang pertama adalah kita harus memberikan peringatan-peringatan bahaya gangguan pendengaran di tempat kerja. Jadi misalkan ada papan peringatan, misalkan contoh, gunakan earmuff-mu, gunakan earplug-mu ketika awal, atau juga misalkan peringatan ini ketika baru masuk kerja, itu supervisor langsung lihat, gunakan dulu earplug, gunakan dulu earmuff, baru boleh masuk ke tempat kerja. Nah, itu contohnya. Jadi memang harus ada peringatan-peringatan itu, dan itu mudah dijangkau, mudah dilihat. Nah, jangan dibuat di tempat-tempat yang sulit untuk dilihat oleh pekerja, ya, peringatan-peringatan itu. Atau juga suara-suara, juga bisa juga dengan suara sampaikan, kalau ada sesuatu lagi bahaya, itu kan ada alarm bahaya, itu juga contoh-contoh misalkan. Nah, kemudian adalah PPE, Personal Protective Equipment. Nah, ini adalah kalau suara sudah terlalu besar. Jadi tadi pendekatan pertama adalah engineering approach. Tadi saya ulang lagi bahwasanya pendekatan teknik itu penting. Mesinnya ditutup dulu, resource-nya, sumbernya itu diredam dulu. Nah, ketika itu tidak bisa lagi diredam, kemudian sudah maksimal, maka kalau misalkan suara di 120 desibel, maka pendekatan administratif, apakah orangnya tidak boleh bekerja di atas 4 jam di situ, orangnya keluar. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan alat pelindung diri. Misalkan tadi kalau suara terlalu besar bisa pakai earphone, earplug atau earmuff gitu ya, tergantung. Nah, ini adalah di lokasi pekerjaan. Jadi jangan disamakan, misalkan orang lihat konser kan suaranya keras, Pak. Iya, kenapa nggak pakai earphone? Nah, itu kan memang dia sukanya yang keras itu. Tapi tadi saya sampaikan di awal, antara sound dan noise, ya ini yang penting batasannya adalah kalau misalnya itu sudah akan mengganggu sistem pendengaran, itu jadi noise ya. Kalau udah di atas 85 desibel, itu hati-hati, itu sudah noise. Ya, meskipun kita suka gitu, itu
Jadi ukurannya bukan suka perasaan, tapi kuping kita suka enggak gitu. Kuping kita termasuk yang outer, middle dan inner ear, ya, kuping dalam tuh suka enggak suara itu. Ini kan dia ngeluh. Dia apa namanya, rambut-rambut penerima sinyal itu mati. Tadi kan ditunjukkan tadi pada mati semua. Nah, itu hati-hati. Nah, kemudian harus kita evaluasi ya, bagaimana misalkan paparan-paparan daripada kebisingan ini pada para pekerja kita. Pada pekerja seperti apa sebenarnya? Ayo kita lihat. Apakah cukup di ruangan ini saja yang terpapar dengan suara kebisingan itu, atau sampai di mana suaranya? Nah, kemudian untuk mengetahuinya kita bisa bikin apa namanya, survei juga dengan beberapa instrumen ya. Survei itu nanti instrumennya macam-macam bisa kita buat. Jadi bisa pertanyaan-pertanyaan ya kita berikan pada unit-unit produksi mana saja. Nah, misalkan unit, tapi instrumennya harus berbeda antara orang yang berkontak langsung dengan source, dengan sumber kebisingan, dengan orang-orang atau dengan pekerja yang tidak berada langsung dengan itu. Jadi surveinya harus beda. Ya, jadi perlu dilakukan survei ini. Ya, instrumennya beda, ya. Tapi kesimpulan nanti bisa kita ambil. Ternyata setelah kita survei, ternyata misalkan tidak hanya pada yang di SOS, yang dekat dengan SOS, tapi sekitar berapa jaraknya juga terganggu. Misalkan titik-titik tertentu itu berapa? Misalkan, oh di sini 90, di sini 100, di sini 120, sini 110. Bisa jadi kadang-kadang tidak relatif jauh, tetapi karena pantulan-pantulan suara dari semua arah, dia menjadi suaranya menjadi bertambah. Nah, itulah pentingnya disebut dengan noise survey, survei kebisingan itu. Nah, kalau kita sudah dapat hasil surveinya, ada kesimpulannya, barulah namanya kita buat work shift sampling. Nanti kita coba lagi, misalnya kita tukar-tukar orangnya, tukar 4 hari seminggu, 2 minggu, sebulan ini orangnya. Nanti terganggu nggak dia kita pindahkan kemari? Kita coba, ada gangguan nggak pendengarannya? Nah, begitu juga yang lain. Nah, jadi kita coba ganti-ganti. Bisa misalkan ada yang pagi, siang, sebagainya, boleh. Tapi yang penting adalah kita ganti-ganti, kemudian kita tes. Ada nggak gangguan pendengarannya? Nah, ini untuk kita melakukan evaluasi terhadap paparan kebisingan. Nah, kemudian bagaimana kita mengurangi kebisingan yang bahaya? Jadi memang kalau sudah berbahaya artinya sudah di atas 82 desibel. Nah, ada juga yang nyebut di atas 85. Ya, kita ambil yang paling rendah untuk itu menyebabkan apa namanya, kita lebih awas ya. Jadi misalkan ya hierarki kontrol. Jadi ada pembatasan-pembatasan dan penggantian orang. Jadi memang cara-cara mengendalikan itu bisa misalkan dengan membatasi orang tadi, administrasi, paparannya dibatasi, bekerja sekian jam dibatasi, tapi minggu depan tidak bekerja, macam-macam. Kemudian ada bisa diganti dengan orang lain. Jadi kadang-kadang manusia sebagai makhluk yang unik ini tidak semua sama keadaan pendengarannya. Ada yang cukup baik, kurang baik dan sebagainya. Ada yang bawaan dari lahir. Nah, jadi sehingga disubstitusi saja. Kalau dia kuping dia sangat sensitif, ya disubstitusi, dia dipindahkan ke bagian pekerjaan yang tidak bising. Nah, tadi kemudian engineering control tadi saya sebutkan. Jadi ya kita harus apa namanya, source itu, sumber itu memang harus kita sikapi untuk bisa kita redam suaranya. Atau dari sejak awal kita melakukan pilihan-pilihan mesin, pilihan-pilihan alat yang memang sudah sejak awal kita tahu. Misalnya kalau beli alat A, nah ini berapa kebisingannya? Itu biasanya kita tes, kita ukur kebisingannya. Oh sekian. Nah kita pilih yang paling tidak bising. Nah kalau paling tidak bising itu adalah 110, ya kan mesinnya tetap bersuara. Gesekan mesin itu, tekanan pasti bersuara. Nggak mungkin misalkan mesin itu bisik-bisik, itu nggak mungkin. Nah, mesin itu. Tapi dia pasti bersuara karena ada tekanan, ada gesekan dan sebagainya. Oleh karena itu tetap saja nanti misalkan dia harus kita cover, kita tutup. Pakai apa nutupnya yang bisa meredam suara, tentu begitu. Nah itu pasti bisa kita lakukan. Kemudian juga jangan lupa ada
warning, ada peringatan-peringatan, misalkan kalau tiba-tiba bocor penutupnya, suaranya jadi keras dan sebagainya. Jadi ada peringatan yang kita sampaikan kepada pekerja kita. Nah, kemudian administrative control tadi saya sampaikan juga di awal bahwasanya pendekatan kedua setelah tadi engineering adalah administratif. Bahasanya secara administrasi kita harus atur karyawan kita ini untuk tidak terlalu lama terpapar dengan kebisingan. Jadi kan ada yang namanya frekuensi dan intensitas, ya kan? Intensitas dia berapa lama frekuensinya. Nah, yang 1,6 itu juga kita atur. Jadi kita lihat jangan sampai frekuensi itu juga menentukan kebisingan. Kalau dia frekuensinya lama, nah itu bisa menjadi kronis. Tapi yang intensitasnya bisa akut. Jadi tiba-tiba suara ledakan, buah suara tembakan, misalkan itu kan itu intensitasnya frekuensinya tinggi, kemudian sebentar, nah tapi bisa merusak juga. Jadi memang harus kita atur berapa lama bisa terpapar dengan suara yang sekian desibel pada karyawannya. Nah, atau juga ini kita berikan yang kedua personal PPE tadi, personal protective equipment. Jadi memang apakah pilihannya juga macam-macam. Ada yang cuma sumbat telinga atau air plug namanya, disumbat telinga itu, disumbat telinga, atau pakai air muff yang pakai headphone begitu. Nah, itu juga pilihannya. Jadi tergantung suaranya. Kalau suaranya kita hanya perlu menurunkan 5 desibel, 10 desibel, mungkin kita bisa pakai air plug. Tapi kalau kita mau di atas 10, 15, 20, 25 mungkin bisa pakai air muff supaya nyaman. Jadi pilihannya juga selain memang tergantung seberapa besar suara, intensitas suaranya dan frekuensinya, juga adalah kenyamanan bagi karyawan. Kadang-kadang ada yang memang kita taruh lama di kuping tuh terus mengganggu juga kuping kita kalau ditaruh lama-lama, maka ada pilihan pakai air muff. Nah, kemudian ini yang tidak kalah penting adalah tanggung jawab manajemen. Seperti apa tanggung jawab manajemen? Siapa yang mengawasi? Berapa lama setelah bekerja itu diperiksa? Tadi kan harus diperiksa. Jadi supaya bisa dieliminasi dan disubstitusi orangnya. Atau juga diobati. Kalau sudah terjadi, mungkin masih bisa diobati. Tadi di awal kita sampaikan, kalau misalkan masih outer, ya kuping luar atau kuping yang di tengah, maka kita masih bisa perbaiki. Nah, kemudian kalau tanggung jawab manajemennya ada, maka tanggung jawab kadang juga ada. Nah, jangan semuanya seolah-olah tidak merasa tanggung jawab. Kita karyawan yang oh ini tanggung jawab manajemen. Enggak, misalkan penggunaan air plug, kita sudah ada alatnya, ya sudah air plug, air muff sudah ada, tapi kita nggak mau pakai misalkan. Nah, kita disuruh cuti, tapi kita nggak mau cuti. Suruh libur, kita nggak mau libur. Nah, boleh cuma 4 jam bekerja pada tingkat kebisingan yang begitu, kita maunya 5 jam santai. Kenapa? Karena soal kebisingan, kemudian ini nggak kelihatan sakitnya. Ya, nggak kelihatan sakitnya. Jadi tiba-tiba memang kita kehilangan pendengaran. Contohnya adalah kalau kalian pernah bicara sama orang pekerja-pekerja bengkel atau pekerja-pekerja bangunan. Nah, tanpa disadari karena mereka berhubungan pekerjaan dengan yang kebisingan, suara mereka menjadi keras. Nah, kita juga ngomong jadi keras. Nah, coba ngomong sama kenek-kenek bis, supir-supir truk sebagainya. Dia keras suaranya karena memang berhubungan dengan pekerjaannya yang bising gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya program daripada konservasi pendengaran tadi. Nah, bagian-bagian programnya tadi bagian-bagian programnya beberapa materi adalah kemudian ini adalah ya beberapa program tadi. Nah, bagaimana kita misalkan mencegah pekerjaan tertentu yang bisa menyebabkan. Jadi kalau memang ada pilihan,
kalau jenis pekerjaan begini tuh pasti mengganggu pendengaran. Ada nggak jenis pekerjaan lain tapi dia tidak mengganggu pendengaran? Nah, contoh misalnya itu pilihan-pilihannya. Nah, kemudian tadi ada pemberian alat pelindung diri juga menjadi penting. Kemudian juga jadi memberikan pemahaman juga jadi bagian penting dalam program konservasi pendengaran. Jadi ya dia pekerja ini harus tahu risiko-risiko ketika bekerja pada kondisi pekerjaan yang kita berikan. Jadi nggak boleh kita tutupi, ya nggak boleh ditutupi. Jadi misalkan kalau kerja di bengkel sampaikan, ini kamu kalau ini bisa terjadi gangguan pendengaran. Contohnya tadi suaranya lebih besar dari orang-orang yang biasanya. Nah, program-program yang diberikan tadi ya, apakah tadi engineering, administratif, kemudian juga personal protektif tadi, itu harus dimonitor, harus dilihat. Apakah misalkan yang tadi kita pakai enggak tadi? Misalkan kita berikan earmuff, kita berikan alat pelindung diri dan sebagainya. Kita lihat dipakai enggak sama pekerja. Nah, kalau nggak dipakai kenapa? Kadang-kadang, ternyata tadi saya bilang, yang kita sediakan hanya earplug, earmuffnya nggak ada. Padahal kuping pekerja ini sensitif kalau dimasukkan sesuatu. Misalkan kalau kita bikin kayak headphone gini, earplugnya bentuknya seperti ini, masuk. Nah, itu sensitif, dia nggak bisa. Nah, maka kita harus disediakan earmuff. Maka perlunya monitoring. Kalau nggak kita monitoring, kapan kita tahu bahwasanya earplug itu nggak terpakai bukan salah karyawan, tetapi memang pilihan alat yang tidak pas. Nah, kemudian fasilitasi. Ya tadi fasilitasi di sini termasuk juga menghitung tadi noise survey, menghitung titik-titik kebisingan. Tidak semua titik itu sama kebisingannya, juga dipengaruhi oleh pantulan-pantulan suara. Itu sumber, source dan pantulan-pantulan yang menyebabkan frekuensi dan intensitasnya berbeda. Nah, kemudian kalau sesuatu baku ada enforcement. Jadi memang harus ada bagaimana kita menegakkan aturannya, paksa dia. Kalau nggak mau ya kita keluarin, kita PHK dan sebagainya. Nah, kemudian ada disebut dengan noise reduction rating. Jadi kita misalkan survei-survei tadi ya, evaluasi tadi, paparan tadi, analisis paparan itulah menjadi penting ketika kita menurunkan angka kebisingan. Siapa tahu misalkan pada titik-titik tertentu itu kenapa tidak bising? Oh ternyata karena dindingnya. Oh ternyata karena pilihan alatnya. Oh ternyata karena pilihan perdamannya. Sehingga bising dan sebagainya. Jadi ini menjadi penting untuk kita coba lihat. Nah kemudian noise reduction rating. Ya. Kemudian program-programnya adalah misalkan training dan pendidikan edukasi bagi karyawan. Ya ini tadi, sejak awal ketika mau bekerja kita harus sampaikan ada potensi-potensi resiko dari pekerjaan di sini, dari kebisingan, dari sebagainya. Itu harus kita sampaikan. Nah, kemudian kita edukasi sebenarnya, oke, memang ada risiko, tapi kamu tidak akan terpengaruh karena kita menyiapkan alat ini. Nah, apa itu noise, apa itu sound, kemudian bagaimana mengukurnya, ini juga pemahaman-pemahaman yang perlu kita sampaikan kepada karyawan ketika training. Nah, kemudian juga maintenance, dan ya ini juga penting, jangan-jangan misalkan airmuff-nya udah nggak berfungsi lagi, kadang-kadang karet penekan penutup ke kulit itu nggak berfungsi lagi, udah mati, sehingga memang dipakai pun nggak akan mengurangi kebisingan. Jadi itu juga menjadi penting untuk kita kita inspeksi lah, kita lihat harus diganti ya diganti, kalau memang bisa diperbaiki. Nah, kalau program evaluasinya sendiri, nah tadi ya dari 3 tadi misalkan ada training dan edukasi, itu harus kita lihat sejumlah pemahaman pengetahuan karyawan terhadap
risiko gangguan pendengaran, kemudian sejauh mana misalkan keterlibatan dari supervisor, kemudian ukuran-ukuran kebisingannya seperti apa. Jadi titik-titik kebisingan itu harus kita pahami. Nah, kemudian juga yang diaudit itu adalah engineering dan administrative control. Sudah berperan nggak engineering? Jangan-jangan sosnya nggak pernah dilakukan pengurangan kebisingan. Kemudian administratif kontrol juga administrasi secara administratif juga nggak pernah kita lakukan. Jadi memang ini harus diaudit. Nah, kemudian baru kita tes kepada karyawan. Jadi tes audiometrinya ke karyawan itu, dan kemudian ini kita simpan. Jadi 6 bulan ini, 6 bulan ke depan, tahun ini, tahun ke depan, itu semuanya ada rekam jejaknya. Jangan-jangan memang itu terus naik kebisingannya karena cover mesin ini sudah 10 tahun, pastilah 11 tahun akan berkurang efektivitasnya. Jadi kita ukur ketika sos itu sudah memang tidak bisa kita ini, maka bisa kita ganti atau covernya yang kita ganti baru. Itu kita dapat dari monitoring audiometri dan record keeping. Dari nah, kebijakan apa yang kita butuhkan? Ya tentulah yang pertama sekali adalah kebijakan manajemen itu memegang peranan penting. Ya, kebijakan manajemen itu memegang peranan penting sehingga acara-acara training, bagaimana melindungi kuping dan sebagainya, karyawan sebagainya itu harus kita berikan. Kemudian juga tanggung jawab ketika sudah kita ajari, tapi kita bertanggung jawab untuk mengadakannya. Misalkan saya bilang kita sebagai manajer sudah menyampaikan perlu adanya alat pelindung diri, maka alat pelindungnya kita berikan. Jangan sampai enggak kita berikan, itu tanggung jawab kita. Nah, kemudian kalau sudah kita berikan alat pelindung dirinya, tapi tidak dipakai, maka reward dan punishment-nya harus ada. Harus ada. Jadi harus ada bagian misalkan, oh ini ada bagian ini tuh tetap disiplin menggunakan alat pelindung diri. Nah, makanya itu kita benar reward. Oh itu bagian sana itu sama sekali nggak gunakan, kita beri punishment. Jadi jangan sampai misalkan kita biarkan saja karyawan itu tidak disiplin. Alat sudah kita kasih alat pelindung diri tapi nggak dipakai terus kita biarin, itu nggak boleh juga. Terus waktu dia kehilangan pendengaran kita bilang oh itu salah kamu bukan salah perusahaan, tapi nggak boleh begitu. Jadi memang harus sering dipantau oleh manajemen. Nah itu fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen itu bukan hanya mencari untung bagi perusahaan, tapi juga bagaimana menyelamatkan karyawannya. Nah, record keeping ini maksudnya adalah semua yang kita lakukan itu tersimpan datanya untuk bisa kita evaluasi apakah tahunan, 2 tahunan, 3 tahunan. Nah, setelah hasil evaluasi ini ada tanggung jawab manajemen seperti apa. Maka pada detik terakhir adalah tanggung jawab manajemen apakah akan mengeluarkan kebijakan baru atau apa. Kebijakan baru ini biasanya kan besar, misalkan ganti mesin itu kebijakan baru. Atau juga mengurangi karyawan, membatasi jam kerja karyawan. Nah itulah nanti yang kita sebut manajemen responsibilities, jadi merekomendasikan untuk kebijakan baru. Nah ini adalah literatur yang bisa kalian browsing sendiri. Tapi kalau memang ada mahasiswa yang butuh literatur sama saya punya beberapa soft copy buku-buku rujukan ini, boleh nanti menghubungi saya. Ya, demikian para mahasiswa sekalian yang saya hormati, semoga ini bisa menjadi penambah khasanah keilmuan kita, tidak hanya bagi mahasiswa tapi juga bagi saya sendiri. Kita belajar K3 ini memang menjadi sangat penting, yang sesuatu yang selama ini masih dianggap kurang penting oleh orang-orang yang belum mengerti. Semoga mahasiswa mendapat manfaat dan bisa menambah dengan membaca dan mempelajari banyak hal lagi berkaitan dengan K3. Kalau ada yang pertanyaan dan lain-lain, mungkin bisa menghubungi Komting, nanti disampaikan ke saya. Demikian dulu pertemuan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.